agama yang disampaikan oleh Ketua RW 025 Yahanda Haji Mardani. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ta'lim mutalim yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Fahri Husaini. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan segenap para asatidz, para guru, para jamaah, baik yang ikhwan, akhwat yang hadir secara offline ataupun secara online yang hadir pada YouTube MT Hidayatul Mutadin Media. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, penasehat kita, yang selalu mensupport kita, yang selalu hadir ketika kita buat pengajian nih dari awal-awal nih. Beliau luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semuanya. Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusan-urusannya, Allah berkahin hidupnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Abang Agus dan juga Bang Ilham, Ustadz Fahmi, Bang Lukman, Bang Gias, dan juga para jamaah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa al-fakir sebutin satu-satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah kami. Pertama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan karunia nikmatnya, kita semua sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah dalam rangka ta'lim rutinan setiap malam Kamis yang diadakan di majlis kita, Majlis Hidayatul Mubtadi'in. Ini perkumpulan bukan perkumpulan sembarangan. Ini perkumpulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkumpulan Riyadul Jannah. Perkumpulan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u," ketika engkau melewati taman daripada taman surga maka engkau hadirlah. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman surga itu di mana seseorang berkumpul dan perkumpulan tersebut orang yang hilakul dzikr, orang yang ingat Allah, orang yang berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkumpulan kita ini ya, perkumpulan yang bukan kaleng-kaleng ya. Perkumpulan yang di situ dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kudu gembira, kita kudu bahagia ya. Kenapa kita kudu bahagia? Karena tidak lain Rasulullah mewariskan kecuali yang diwariskan adalah ilmu. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau kita nih pengen dicintain sama Rasulullah gampang.
ya kita pengen hadir di majlis ilmu dan ilmu yang kita dapat kita amalin itu udah dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi. Apalagi kita sholawat, ya kan? Apalagi kita bakti sama orang tua, apalagi kita banyak ngelakuin hal-hal yang manfaat. Nih mati ini. Cek. Ya. Jadi gampang kita mendapatkan cinta dari Rasulullah. Yang pertama adalah kita hadir di majlis, ya. Dapat tuh ilmu dari guru-guru kita, dan ilmu yang kita dapat fa'mal walau bil ushri kazzakah, kata Imam Ruslan dalam kitab Zubat tuh, amalkan meskipun 1/10 dari zakat. Jangan sampai tuh ilmu yang sebanyak gunung, seluas lautan, kita kagak amalin sama sekali. Yang ada cuman buat gaya-gayaan doang. Ilmu bukan buat gaya-gayaan, tapi ilmu yang didapat itu bagaimana kita ini yang tadi kagak tahu jadi tahu, ya. Yang tadinya kita berani ngelakuin hal-hal yang tidak Allah ridhain, jadi kita takut, ya. Itu fungsinya ilmu begitu. Makanya kata Al-Imam Ali, kafa bil ilmi syarafan, cukup kemuliaan ilmu itu ayyadda'iyahu man la yuhsinu. Orang yang kagak punya ilmu aja pengen ngaku-ngaku punya wa yafrahu idza nusiba ilaih, dan dia girang banget kalau dia dinisbatkan orang yang punya ilmu. Coba ada orang yang hadir, teman kita panggil al-alim, al-allamah, girang nggak dia? Girang banget, asal jangan Alfamart, jangan, ya. Jadi pokoknya kalau ada al itu udah girang banget orang. Itulah bukti bahwa ilmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang nggak punya ilmu akan ngaku-ngaku mempunyai ilmu. Itu kemuliaan ilmu. Itu belum kita ngaji tuh, baru kemuliaan ilmu. Dan cukuplah kafa bil jahli zaman, cukup kebodohan ini adalah sesuatu yang hina, ayyatabarra'a minhu man huwa, barang siapa. Jadi orang yang cukup kebodohan itu sebagai orang yang hina adalah orang itu akan bebas, dan dia akan marah kalau dia dinisbatkan menjadi orang yang bodoh. Orang kagak ada yang pengen kalau semisal dia dibilang orang yang bodoh, ada gak? Agak ada. Maka dari itu inilah ilmu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, itu Abu Hurairah, ya, karena saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai beliau ketika masuk masjid Rasulullah melihat ini masjid kok sepi banget. Yang dilihat itu cuman ada 2 halagoh. Yang pertama halakoh zikir, yang kedua halakoh ilmu. Jadi cuman ada, kalau di Masjid Nabawi itu, kalau kita umroh ya, ya, itu biasanya ada di pojok-pojok tiang-tiang itu ada yang baca kitab Bukhari, yang baca kitab Muslim, ya kan, yang baca kitab apa namanya Sahih Tirmidzi gitu kan, Imam Tirmidzi. Nah itu akhirnya beliau punya inisiatif, kok ini masjid ya nggak ada yang minatin, cuman orang-orang, sekelompok orang-orang yang ya itu aja deh, ya. Akhirnya dia lihat tuh ke pasar, dia jalan ke pasar, dia lihat ternyata orang yang banyak bukan di masjid, di pasar, ya. Akhirnya dia punya strategi bagaimana nih orang-orang pasar pada ngaji, orang-orang pasar pada ke masjid. Akhirnya dia naik tuh di satu bukit pada waktu itu, dia bilang, wahai manusia, semuanya langsung mata dan telinganya dengerin tuh pengumuman dari Abu Hurairah, ya. Akhirnya apa kata beliau? Bahwa hari ini Rasulullah sedang membagi-bagikan warisannya. Di masjid Rasulullah sedang membagi-bagikan warisannya. Pergi sekarang buruan. Akhirnya orang tuh yang pada transaksi ayam potong, transaksi kambing, ya kan, transaksi apa lagi, bayam, cabe, apa aja deh transaksi, ditinggal semua sama dia semua pada berbondong-bondong untuk mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya sesampainya di masjid, yang dia lihat ini kok kagak ada, pikiran dia tuh dikasih baju perang gitu kan ya, dikasih pedang gitu, dikasih sendalnya Rasulullah. Lah kok ini kagak ada, kecuali cuma 2 kumpulan. Yang pertama halakoh zikir, yang kedua halakoh ilmu. Akhirnya dia bilang kepada sahabat yang tadi menyampaikan bahwa Rasulullah sedang bagi-bagikan warisan, wahai Abu Hurairah, ya,
engkau berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, mana aneh bohong, kan aneh bener bilang kalau sekarang Rasulullah sedang bagi-bagikan mana warisannya, tuh lu liatin, mana itu orang lagi pada ngaji, itu orang lagi pada itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi. Emang Rasulullah warisin apa? Tanah? Kagak. Mas Antam? Lah kagak. Tapi kalau dibagi mau apa sih? Ya. Lah Rasulullah kagak warisin antam, gak warisin tanah, kontrakan kagak. Warisin apa lagi? Apartemen ya, apalagi apartemen zaman dulu kagak ada. Rumah paling tinggi paling segini aja. Rasulullah nggak warisin apa-apa kecuali yang diwariskan adalah ilmu. Maka dari itu kalau kita pengen dicintai sama Rasulullah, jadilah orang yang cinta sama ilmu dan sering-sering hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kalau kita sering dihadir di majelis ilmu, mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelum kita mulai bacaan kitab Ta'amul Ta'lim, kita kirim Fatihah dulu khususnya buat guru-guru kita, khususnya muallif hadal kitab Al-Imam Syekh Az-Zarnuji dan guru kita Masyaikh Al-Lirboyo Ki Abdul Karim, Ki Marzuki Dahlan, Ki Mahrus Ali, Ki Maftu Basul Birri, guru Abu Yaki Ahmad Sen Haji Muhajir, Ki Marzuki bin Darsot, Ki Nur Ali bin Ki Haji Nur Anwar, Ki Muhajir Ki Amsar Ad-Dari, Ki Mukhtar Tabrani, Ki Soleh Majar Melati Usulihim wa Furahim, dan guru-guru kita yang lainnya yang telah mengajari kita ya. Dan juga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, saudara kita, empok abang kita semuanya yang telah berpulang. Mudah-mudahan wasilah asbab hadirnya kita di sini duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. ثم إلى روح آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة وقربة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى روح الأئمة الأربعة المجتهدين مقدمين في الدين وإلى روح العلماء العاملين والشهداء الصالحين أينما كان مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وديتها خصوصا إلى حضرة الشيخ بالرباني والعربي الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه الشيخ محمد سمان المدني رضي الله عنهما خصوصا سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي باعل وجميع ساداتنا علي باعل وصولهم وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ الزرنوجي مشايخنا الإربويو سنة كي عبد الكريم كي مسعود أهلا كي مرس علي كي ماطم سمل أبويا كي أحمد بن الحاج مهاجر وصولهم وفروعهم ولجميع القبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة شاء الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبعلوم شيخه وتلامذته في الدارين آمين. Ila an qol, sampai kemarin syair dari Al-Qadhi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajrazi. Beliau bilang dalam syairnya, ukhdumil ilma khidmatal mustafid wa adim darsahu bi fi'lin hamid. Kencang banget kipas ya. Kata beliau dalam syairnya, ukhdumil ilma, layanilah ilmu. Jadi yang dimaksud layan ilmu di sini aidawamuhu wajahid fi tahsilihi kamujahidatil mustafid minal ilmi. Jadi yang dimaksud layanilah ilmu itu adalah engkau sungguh-sungguh, engkau istiqomah dalam mencari ilmu ya. Karena ilmu ini nggak bisa diwarisin. Al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan datang dewek. Kalau ada yang bilang ilmu itu aneh datang dewek, dari siapa? Apalagi sekarang banyak banget yang ngaku-ngaku, yang lagi viral tuh siapa tuh, mama siapa tuh. Ya Allah, luat banget ya Allah ya, macam-macam orang udah ya. Jadi layanilah ilmu. Maksudnya layani ilmu istiqomah dan sungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu.
karena nggak akan dapat seorang mencari ilmu kecuali mereka yang sungguh-sungguh. Ya, manjada wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh pasti dia pasti dapat. Ya, makanya tuh pesan dari masyayikhina kita, Masyayikhina Lirboyo, itu beliau sampaikan, orang kalau mempeng aja sungguh-sungguh pasti dia akan dapat ilmu. Sekalipun anak tukang ngarit, bahasanya kalau guru kita gitu, sekalipun dia anak orang yang cari rumput, ya petani, kalau dia sungguh-sungguh jadi, ini masyayikhina kita ya, yang dikenal dengan Mbah Manap, atau kalau masyhurnya ini Ki Abdul Karim ini kan dari Magelang. Emang anaknya siapa? Ya, putranya Ki Haji Abdul Rahim ini orang biasa, ya, seorang petani. Tapi kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu luar biasa. Dalam riwayat beliau ini menikah di umur 50 ke atas. Kalau kita mah udah 50 udah kagak laku udah kita ya. Itu 50 beliau itu bukan karena kagak laku, karena beliau itu nuntut ilmunya luar biasa. Sampai paling lama ini di Masyayikhina Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, di Madura itu ya. Itu cobaan yang beliau hadapi itu luar biasa ya. Itu bahkan dalam riwayat beliau pas ngaji itu ketika bawa hasil panenannya, karena waktu itu beliau nggak punya bekal. Waktu itu nggak punya bekal ngaji. Kalau kita kan kudu bawa duit, benar gak? Kita tanya gurunya ya kan. Tapi beliau nggak bawa bekal, bawa bismillah doang tuh kata, kalau kata Ki Anwar Mansur, bawa bismillah doang, niat bener-bener ngaji. Akhirnya ketika bawa bawaan hasil panennya itu, apa kata gurunya? Abdul Karim, itu makanan yang kau bawa buat makan ayam saya, yang mestinya itu makanan buat sehari-hari beliau. Akhirnya itu dipinta sama gurunya dibagi tuh. Kalau kita kabur kita, lah guru gue baru mondok, makanan gue jengkol gue dibawa, itu udah marah banget. Tapi orang-orang dulu tuh hebatnya sama guru itu semua dipasrahkan, bukan hanya harta, jiwanya dipasrahkan semuanya. Makanya enggak heran sekarang pondok pesantren Lirboyo, tahaddus bin ni'mah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kata Allah tuh dalam Quran, kita ketika dapat nikmat ceritakan. Untuk apa? Untuk memotivasi. Itu sekarang nominal orang yang mondok sekitar 40.000. Itu kalau kita beli bakso dapat berapa mangkok? Banyak udah ya, beli cendol luar biasa. Itu kalau semisal bukan keberkahan dari pendirinya, nggak mungkin sampai besar seperti itu. Maka dari itu ilmu lah yang mengangkat seseorang. Makanya dulu Kiai Mahrus bilang kepada putranya, ya Buya Kafa bilang, Kafa ya, kamu ini sekarang dihormati sebab ada aku. Karena Kiai Mahrus ini ulama. Nanti kalau aku nggak ada, yang menghormati kamu adalah ilmumu. Siapa? Ya, kita nggak apa-apa jadi orang biasa, orang tua kita. Tapi kalau kita mempunyai ilmu, kita akan mengangkat derajat orang tua kita. Ya, maka dari itu di sini dijelaskan, ukhdumil ilma, layani ilmu, khidmatal mustafid, sebagaimana engkau melayani orang-orang yang mencari ilmu. Mulia kita. Makanya kenapa ada keamanan tuh, ada piket siang, ada piket sore tuh, rapihin sendal bocah pada ngaji, ya kan? Rapihin meja bocah pada ngaji. Liatin bocah kalau keluar ada berapa orang yang izin. Itu ente pahalanya luar biasa. Ente ngelayanin orang yang lagi nyari lagi pada ngaji tuh. Ya, apalagi bocah belum pada punya dosa, itu bocah masih pitik-pitik buat, ya kan? Kadang nangis nyari emaknya, ya kan? Emaknya dicari, agak mau ngaji katanya. Emaknya kudu datang, emaknya datang dulu, ya. Ya Allah, bocah ya. Kalau bocah gede begini begitu kita tinggal. Wa adim darsahu bi fi'lin hamid, teruslah belajar ilmu dengan perbuatan yang baik. Tadi itu kata beliau, selain kita nuntut ilmu, kita juga punya akhlak yang baik. Sama seperti dokter nggak akan ngasih resep obat nih kalau dia kagak dimuliain, kalau dia nggak dihormatin. Orang lagi ngomong dokter, kita main HP atau kita nggak dengerin omongan dia, kita tinggal tuh. Belum kelar omongan tuh kita tinggal. Dikasih nggak resepnya? Dikasih obat celeng. Pokoknya dikasih obat akhirnya besok mati tuh. Anak gedek sama pasiennya kan. Iya. Begitupun guru, ya. Ente kagak ngormatin guru, ya. Cuman bisa nyari ilmu doang tapi nggak ngormatin bagaimana ilmu mau masuk. Ya, apalagi sampai naudzubillah dari hati kita angkuh kepada guru kita. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'alim sebelum pernah kita bahas tuh, ada seorang ulama, ya. Ini saking ta'zimnya sama guru itu, ketika lagi ngaji nih, itu lagi ngaji begini nih, itu dia sendirian berdiri.
Temennya pada marah, ente kagak sopan banget, orang lagi ngaji, guru lagi baca kitab, ente diri tengah-tengah. Apa kata dia? Aneh bukan berdiri nggak ada tujuan dan maksudnya. Ini aneh berdiri karena ngelihat anak guru lagi di tengah jalan loh. Kalau semisal aneh nggak berdiri, itu anak guru takut tabrak motor. Sampai yang berta'alluq kepada gurunya dihormati nama dia. Akhirnya jadi ulama besar. Ya, gara-gara menghormati orang yang berkaitan dengan guru. Itu kita ditemui di pesantren. Bukan hanya yang berkaitan dengan guru, mobil guru. Kalau ada mobil guru nih, mobil guru kan kijang Krista tuh ya, kijang yang zaman dulu tuh ya. Itu dulu pas 2010 kita mondok itu mobilnya masih itu, sekarang udah Alphard sekarang. Udah Alphard udah ya, kagak berani kangkang main asal bawa ya, lah bensin mahal kan, lah kalau kesenggol mahal itu ya. Itu yang naik mobil siapa pokoknya itu mobil kiai, ya udah kita ta'zim. Sampai sendal kiai kita tungguin. Kalau udah urusan bagian yang berkaitan dengan guru, kita rela. Walaupun teman-teman pada cium tangan beliau, kita rela karena tugas kita disuruh jagain dengan sendal. Karena bukan karena sendalnya Carville, sendalnya apalagi Swallow, bukan karena mereknya. Karena ini dipakai buat ngaji, itu doang yang kita pikirin. Kalau ini sendalnya bocah, ya sering main bola, mau ngapain kita pegang-pegang, ya bawa kotor banget ya. Karena ini sendal bukan urusan Swallow, bukan urusan yang mahal. Karena sendal dipakai adalah dari orang yang alim untuk ngaji. Ya, maka wajar aja kita memuliakan bukan hanya kepada guru kita, tapi yang berta'alluq, berhubungan dengannya. Maka dari itulah ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat ya. Wa idza dikit ya. Wa idza ma hafidza syai'an a'idhu tsumma akidhu ghayata ta'id. Nah, ketika engkau menghafal sesuatu maka ulang-ulangin. Orang kalau semisal resepnya mau cepat hafal nih, hafal Quran, hafal nazom alala, hafal aqidatul awam. Nih sekarang kita lagi ngafal alala nih kan. Kemarin aqidatul awam kita udah selesai dengan itu. Resepnya apa? Datang 5:30 lalaran baca. Aneh nggak hafal Pak Ustadz, susah ngapal. Datang 5:30, ente sebulan hafal deh. Aneh yakin, aneh jarang ngapalin. Cek. Aneh jarang ngapal karena denger ente tuh ya kan, abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasallallahu wasallama itu sampai selahir tuh. Itu aneh hafal, gara bukan karena ngapal itu enggak. Ya, aneh banyak urusan ngaji tuh, kadang mutolaah ngaji, bukan ngapal-ngapal begitu lagi ya. Udah lama udah, tapi karena sering dengar jadinya hafal. Kan kalau imam kita, Imam Syafi'i itu saking jeniusnya beliau, kalau disuruh ngapal sama guru sebelah kanan, itu yang kiri udah hafal. Makanya Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa jenius. Yang sekarang lagi viral nih dikata, ya Allah, orang-orang zaman sekarang macam-macam ya. Ya. Mujtahid mutlak, istilahnya 4 madhab yang diakui mu'tabarah itu sama para ulama, itu kadang ada aja yang rese ya. Apa perbandingannya? Ente katanya mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Ini kan orang rese begini, polanya kan rese, bener gak? Imam Syafi'i juga ikut Nabi tong, bener gak? Lah kalau semisal begitu ente ngikutin Ustadz tapi ikut Nabi, lah Nabi zaman kapan? Orang gak akan tahu tuh ya kalam-kalam Nabi kecuali dari guru, bener gak? Kan gak mungkin kita baca, lah bagaimana cara bacanya? Kita dulu pas belum ngaji kita gak bisa baca. Nah apaan? Artinya apaan? Setelah kita ngaji akhirnya berarti kan sanad itu al-isnad minaddin. Ya sanad itu bagian dari agama. Orang kalau gak punya sanad, dia kalau kata Jindan dia akan ngomong semau perutnya. Ya, makanya itu penting banget kita ngaji tuh sama orang yang bersanad. Siapa sih guru ente? Ya, siapa sih gurunya ente? Terus kalau kita sebutin nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita sering ulang-ulang, insya Allah hafalan kita tuh kuat tuh ya. Thumma allikhu, satu lagi nih. Thumma allikhu kaita'uda ilaih wa ila darsi ala ta'yid. Kemudian kalau ente sudah hafal ente catat. Ya, dulu kita tuh nih. Contoh ini aja deh kitab saya dah. Ini kitab saya ini apa baik saya tulis tuh dari guru saya tuh. Apa baik? Itu kitab yang saya ngaji tuh kadang ke Atakwa, karena Atakwa pulau, terus kadang di pulau yang musola. Itu yang saya bawa-bawa itu kitab semua isinya coret-coretan semuanya. Tapi saya paham. Kalau orang baca ini apaan sih kitab isinya? Itu apa aja yang guru omongin yang sekiranya ini bakal manfaat, saya catet tuh apa baik udah. Ya, mungkin kalau orang wah jelek jadi bukunya ya. Bukan urusan jelek apa kagak, karena takutnya kalau semisal kita kagak catet, kita lagi ngeblank pikiran kita, mikirin token, mikirin macam-macam ya kan.
Ya kan, pikiran apa? Kan kita kagak semua murni kayak kita pas di pondok. Di pondok kita pikiran kita kagak ada apa-apa yang kita pikirin, makan, tidur, ngaji. Lah sekarang bukan ngaji doang yang kita pikirin. Bocah besok mau jalan-jalan di mana ya? Gitu kan ya? Bener ya guru ya? Katanya baru nikah guru kita ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamu bainakum fi khair. Amin. Mudah-mudahan kias nyusul. Bang Ilham nyusul ya. Jadi itu wa'alikhu thumma alikhu kai ta'uda ilai itu sangat penting ya. Apapun, kalau sekarang zamannya mungkin pakai HP kali ya. Ada yang juga masih pakai catatan pakai HP. Kita catat tuh di notes kita tuh. Jangan HP doang, iPhone ya kan. Isinya ML, FF, apalagi TikTok, apa itu aplikasi-aplikasi ya. Semuanya kita koleksi semua aplikasi. Jadi satu kaca itu isinya aplikasi semuanya. Aplikasi apa aja ada semua dah, ente mau nyari apa aja, apalagi giganya gede kan, isi semua sama dia. Catat tuh apa yang disampaikan kalau emang penting ya. Wa ila darsi ala ta'yid ya. Jadi engkau tulis setelah engkau hafal, ketika engkau buka lagi tuh kitabnya, engkau ingat, oh iya dulu tuh amalan dari guru kita nih si ini ya, dulu begini nyampein. Oh dulu nih ada catatan, oh begini ya. Itu akan teringat kalau kita catat ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tidak lain senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan barokahnya, menurunkan ampunannya kepada kita semuanya. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي آمين. Doa. وعفونا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين. الله بحق الفاتح بسر الفاتح وبكرامة الفاتح يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا عن بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله